Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dari terobsesi dengan orang ketiga, mantan jadi sakit jiwa. Ya. Nah, jadi banyak orang kemudian tidak menyadari bahwa dia sedang mengalami gangguan kejiwaan ya. Jadi orang paling malas tuh kalau harus ya ke dokter misal karena merasa ada perubahan pada psikis dia. Ya, jadi orang baru ke dokter tuh misalnya kalau merasakan gejala pada fisik ya, tapi kalau pada jiwa orang umumnya mengabaikan itu. Nah, jadi ketika mantan ya begitu terobsesi dengan orang ketiga, apakah karena orang ketiga itu cantik banget ya? Ataukah orang ketiga itu mantannya di masa lalu? Atau orang ketiga itu kaya banget dan seterusnya. Nah, mantan begitu menginginkan orang ketiga, maka dari terobsesi amat sangat mungkin kemudian menjadi mengalami gangguan kejiwaan atau sakit jiwa. Jadi sakit jiwa itu ya, saya baca di berbagai sumber, berbagai website, ada begitu banyak ya. Misal bipolar ya, itu banyak tuh. Kemudian schizofren ya. Setelah itu gangguan kecemasan, OCD. Setelah itu stres pasca trauma, gangguan makan, gangguan kepribadian, depresi, dan seterusnya. Nah, itu termasuk semua tuh dalam gangguan jiwa ya. Ciri-ciri orang yang sakit jiwa diantaranya ya, menarik diri dari lingkungan. Dari suka bergaul sekarang jadi suka menyendiri. Kemudian mengalami gangguan tidur dan pola makan, ya. Setelah itu mengalami kesulitan untuk berpikir dan berkonsentrasi. Jadi susah untuk diajak fokus. Setelah itu suasana hati jadi selalu berubah-ubah. Kemudian perilaku yang tidak bisa dikendalikan atau menjadi sangat agresif. Jadi kalau misal sedang marah itu jadi seperti orang kesetanan, ya, teriak begitu. Kemudian semuanya piring dilempar, termos dilempar, gelas dilempar semuanya. Jadi begitu selesai dia marah itu harus ke pasar lagi. Membeli berbagai perlengkapan rumah tangga ya. Dan yang paling sering dan mudah dilihat adalah mengalami halusinasi dan delusi ya. Jadi halusinasi itu apa itu? Halusinasi itu melihat atau mendengar sesuatu yang tidak pernah ada. Jadi orang berhalusinasi. Seakan-akan dia ngobrol dengan seseorang ya. Seakan-akan dia mendengarkan seseorang, seakan-akan dia melihat sesuatu yang orang lain tidak ada yang melihat ya. Atau melihat sesuatu yang memang tidak pernah ada. Kemudian delusi. Delusi itu memiliki keyakinan yang tidak sesuai dengan realitanya. Jadi misal mantan itu meyakini betul bahwa
orang ketiga ini betul-betul mencintai dia, meyakini betul bahwa orang ketiga ini adalah jodoh dia. Padahal orang ketiga misal cuman mau main-main saja dengan mantan, iseng saja, atau cuman mau memanfaatkan mantan. Jadi misal dia lihat tuh ya, ketika mantan masih bersama kita, mantan duitnya banyak ya, tabungannya banyak, kesana kemari pakai mobil bagus dan seterusnya. Datanglah orang ketiga. Selesai dia manfaatkan, tabungannya habis, dia pergi dengan yang lainnya. Sisa mantan sendiri. Tapi mantan tetap amat sangat meyakini bahwa orang ketiga ini ya mencintai dia dan orang ketiga ini akan jadi jodohnya. Padahal orang ketiga sudah melupakan mantan, sudah pergi dengan orang lain ya, dan betul-betul mau serius dengan pasangan barunya, dan mantan terus saja berhalusinasi. Misal cerita bahwa orang ketiga datang ke rumah dia, bilang cinta banget dan seterusnya. Padahal sekarang orang ketiga sudah pindah ke kota lain. Ya, kemudian berhalusinasi, dia diperkenalkan dengan keluarganya orang ketiga dan seterusnya, sesuatu yang tidak pernah ada. Ya. Nah, jadi itulah yang terjadi pada mantan, berhalusinasi dan delusi. Jadi mantan kalau delusi itu dia tidak bisa membedakan mana yang realita dan mana yang khayalan dia. Ya. Jadi yang tidak pernah ada ini, itulah yang kemudian dia yakini. Ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena salah satunya terobsesi dengan orang ketiga ya. Mungkin karena pada saat orang ketiga itu bersama dia, kan orang ketiga betul-betul menjanjikan keindahan cinta yang luar biasa. Setiap saat ya mengatakan I love you, I miss you dan seterusnya. Atau kemudian selain orang ketiga menjanjikan cinta yang luar biasa, orang ketiga itu juga memanfaatkan mantan sampai mantan habis-habisan. Nah, orang kan juga banyak tuh ya, berubah dari satu keadaan ya, dari mapan, kaya, banyak uang, banyak pekerjaan dan seterusnya, tahu-tahu bangkrut begitu, kaget, itu juga banyak tuh ya, yang mengalami gangguan kejiwaan dan seterusnya. Nah, maka dari terobsesi kepada orang ketiga yang tidak pernah mencintainya, cuman iseng saja kepadanya, mantan kemudian mengalami gangguan kejiwaan, mengalami sakit jiwa. Kalau kemudian orang ketiga itu cuman memanfaatkan mantan, itu masih agak mending juga, ya. Ada juga orang yang kemudian terobsesi kepada seseorang, bahkan orang itu tidak pernah mengenal dia sama sekali. Cuman dia berhalusinasi, ya, seakan-akan kenal dengan orang itu, seakan-akan orang itu ngejar-ngejar dia, dan kemudian dia menjadikan itu sebagai kenyataan yang dia yakini, padahal itu tidak pernah ada. Jadi misal orang terobsesi kepada artis tuh, meyakini bahwa artis yang cantik banget itu adalah jodoh dia, ya, dan seterusnya. Nah, jadi orang ketiga bahkan mungkin tidak pernah mengenal mantan, ya, tetapi mantan yakin betul bahwa orang ketiga itu mencintai dia. Nah, maka itu akan bisa membuat orang mengalami halusinasi
delusi, dan seterusnya. Nah, ini penyebabnya apa? Penyebabnya karena orang tidak pernah mau belajar untuk bersyukur. Maka bukan sesuatu yang lebih baik yang kemudian bisa dia dapatkan, justru sebaliknya, yang dia dapatkan adalah penderitaan, azab dunia. Dari dia normal baik-baik saja, tetapi dia tidak belajar untuk bersyukur, maka dia mengalami gangguan kejiwaan. Seharusnya kalau dia bersyukur dengan kehadiran kita, tidak usah mikir yang macam-macam lagi, belajar untuk setia saja, hidupnya akan baik-baik saja. Tetapi karena dia tidak pernah belajar untuk bersyukur, maka jadinya mengalami gangguan kejiwaan. Nah, jadi untuk orang yang tidak pernah belajar bersyukur, azab dunia itu macam-macam. Bisa jadi bangkrut, dari mapan jadi tidak punya apa-apa. Ya, bisa jadi tadi ya, mengalami gangguan kejiwaan. Nah, maka itu kenapa kita diajarkan untuk selalu belajar bersyukur dengan keadaan yang ada pada diri kita. Di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.